perubahan. Padahal di undang-undang, ya di undang-undangnya itu ada itu undang-undangnya di permen ya, itu ada harus aturannya tuh begini bila mana meminta sumbangan sukarela yang sifatnya apa ya, seikhlasnya, itu harusnya begini, harus begini, dan tidak boleh begini, tidak boleh begini. Nah itu saya luruskan itu. Kalau selama ini kan tidak lurus, jadi acak-acakan gitu loh yang kemarin-kemarin itu. Sekarang sudah saya luruskan. Ada beberapa perubahan. Saya berhasil melakukan 5 perubahan. Banyak ini. Dan 1 perubahan saja saya sudah ditentang sama beberapa oknum. 2 perubahan ada lagi yang nentang. 3 perubahan ada yang tidak terima dengan perubahan itu. Biasa. Jadi untuk melakukan perubahan itu susah. Ya, oknum yang saya hadapi. Jadi keluarga dan oknum intern. Lalu yang ketiga yang saya hadapi adalah LSM, ya, LSM, media atau wartawan. Kadang-kadang mereka ini menerima atau menyebarluaskan berita itu tidak seimbang. Kadang sepihak, dapat informasi sedikit sudah dikembangkan ke mana-mana, jatuhnya ke fitnah gitu loh. Nah itu saya harus menjelaskan ke mereka, harus menjelaskan. Tidak gampang menjelaskan ini, tidak gampang. Saya jelaskan, saya harus membawa data bahwa ini loh gitu loh. Tidak gampang menjelaskan ke LSM, ke media itu media. Saya rasa ya ada hikmahnya sih buat kita, buat keseimbangan apa ya dalam operasional komite itu, supaya berhati-hati, supaya tidak seenaknya mengelola dana komite itu. Semuanya harus terbuka gitu. Nah, lalu yang saya hadapi lagi, yang terakhir, yang keempat adalah siswa itu sendiri. Kita tidak bisa mungkiri loh. Siswa itu kadang-kadang juga nakal. Bayangkan, lampu dicopoti, diambil, dibawa pulang. Lampu itu kadang-kadang WC itu dipecah nal. Terus pintu itu dirusak-rusak. Beneran. Sudah lagi sebelum itu ada lagi siswa yang ngepel, ya toh, ngepel, bawa minuman ke sekolahan. Itu kita hadapi itu. Nanti kalau kita hadapi terus kita ngomong sih nggak enak, ngomong sih enggak ini, malah memfitnah itu nal. Jadi harus apa ya, hati-hati juga menghadapi siswa itu. Apalagi sekarang remaja sekarang itu kritis dan berani. Ya nggak apa-apa sih, kritis berani nggak apa-apa, asalkan harus seimbang. Harus kalau memang mau menyebarkan isu harus pakai data, jangan main fitnah. Kalau main fitnah nanti susah juga komite. Karena komite kan hadir itu bukan hanya menggalang dana saja, bukan, tapi juga mewakili dari ribuan siswa itu, mewakili orang tuanya mereka, menjadi orang tuanya mereka, orang tua angkatnya yang turun karuan. Aku kenal sama orang tuanya mereka gitu loh. Kadang-kadang juga nggak sepaham, nggak ngerti kadang-kadang mereka itu, angel. Nah itu, jadi komite tuh bener-bener rumit. Tapi ya sudah, ada teman-temanku yang bilang, wes ngini loh Pak Kapur, mundur aja jadi ketua komite kalau memang susah. Ada temanku LSM, termasuk juga Cak Soleh itu yang ngomong, mundur aja Pak, mundur apa, bertahan. Bagi saya mundur nggak ada masalah, nggak oleh bayaran. Malah saya torok kok, malah saya rugi kok. Saya waktunya ngajar, boleh nggak isok ngajar, ya toh. Waktunya saya nukang atau nguli, saya gak isok nguli karena urusan komite. Kalau mundur enak sebenarnya, saya itu enak, enteng ke saya itu, nggak ada beban. Tapi masalahnya kan begini, sompomo ini, aku mundur kalau memang di sekolah itu ada oknum, kan berarti enak, leluasa mereka untuk mempermainkan dana komite itu. Sekarang adanya saya terganggu. Ada lagi pengelolaan dana BOS, dana BPOPP. Dengan hadirnya komite yang kritis, yang tegas, yang berani melawan, terganggu mereka. Terganggu. Sungguh pun saya seorang sendiri ya, seorang sendirian. Anggota komitenya lain juga kurang optimal.
saya sendiri, ya gimana lagi, saya lawan, saya tetap lawan, tetap mereka juga merasa terganggu dengan adanya saya itu. Mungkin umur jadi ketua komite nggak lama ya, pasti dipecat lah sama mereka. Diusahakan gimana saya diberhentikan, tapi di undang-undang tidak ada aturannya komite diberhentikan sekolah, itu nggak ada. Yang bisa memberhentikan itu ya siswa. Saya bertanggung jawabnya ke siswa, bukan sekolah. Aku gak duwe urusan dengan sekolah. Sekolah mau terima saya, ya harus ikuti perubahan itu. Saya nggak mau diatur sama sekolah. Dan alhamdulillah kepala sekolah sekarang itu sejalan dengan saya, sepaham dengan saya, banyak melakukan perubahan. Jadi saya melakukan perubahan itu ada 5 hal ya. Itu didukung sama pihak sekolah, didukung sekali. Misalnya ya, kalau sekolah atau waka atau ketua jurusan atau siapapun yang meminta dana komite itu harus pakai proposal. Ada rinciannya itu di dalam proposal itu. Saya harus mempelajari itu, disetujui dengan kepala sekolah, ditandatangani kepala sekolah, ditandatangani sama pengaju ya, dan di ACC dengan komite. Nah, oleh karena itu saya tidak asal meng-ACC, tidak asal teken, tapi saya pelajari satu persatu. Misalnya nih, contoh, kita berkunjung ke dunia usaha ini misalnya, kok terlalu banyak anggarannya, saya coret, tidak saya kasih. Itu sering mengalami begitu, banyak yang saya koreksi itu, sehingga banyak guru-guru yang tidak senang sama saya karena koreksian itu tadi. Kalau dulu kan enggak, zaman dulu enggak, gampang kalau dulu itu. Jadi butuh dana berapa ya sudah cair, dana berapa ya cair, dana berapa cair. Sekarang saya nggak mau begitu, saya nggak mau diatur sama pihak sekolah. Dan alhamdulillah sekarang ini sekolah itu sudah berjalan sesuai dengan aturan. Kalau misalnya begini, umpama ya, ada murid yang menemukan sesuatu kejanggalan, nggak apa-apa ngomong ke saya, ngomong ke komite, datang ke tempat saya. Kalau sungkan atau wedi datang ke ruangan komite, datang ke rumah saya, tak kasih alamat, monggo silahkan ngomong ke saya, madul ke saya, tapi bawa data biar saya cross check, biar saya tegur kalau memang itu betul aduan itu saya siap itu, nggak apa-apa itu. Jadi ya semoga Allah menjadikan ini ibadah saya terakhir. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, saya nggak bisa membantu siswa. Kalau seandainya saya mundur dari komite, iya, kalau penggantinya kenceng ya, lek gak kenceng, lek wedi karo sekolah ya koyo mbien gampang ditekuk. Saiki aku bolak-balik bermasalah dengan sekolahan itu, sampai ada yang ngancam saya itu. Tempo hari viral tempo hari viral karena saya mau dibunuh itu. Kenapa? Karena saya dimintai uang 35 juta saat itu. Saya nggak tahu juntrungan kok minta 35 juta. Duitnya mbah ya. Itu. Jadi doakan saja saya sehat. Ya, nggak apa-apa.